Pasar uang merupakan suatu tempat pertemuan di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Fungsi pasar uang. Pasar uang berfungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan keuangan, dan peserta lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka meminjamkan dana atas kelebihan. Pengertian pasar uang antar bank atau interbank call money. Pasar uang antar bank merupakan kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Mekanisme pasar uang ini dapat dilaksanakan melalui proses clearing dan di luar proses clearing. Instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, Surat Berharga Pasar Uang atau SBPU. Yang ketiga, ada Sertifikat Deposito. Yang keempat, Commercial Paper. Yang kelima, Pre-Purchase Agreement atau repo. Yang keenam, Bankers Acceptance. Dan yang ketujuh, ada Call Money atau pasar uang antar bank. Pengertian pasar uang antar bank syariah atau PUAS. PUAS merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank dalam rupiah atau mata uang asing berdasarkan prinsip syariah. Peserta pasar uang antar bank syariah atau PUAS menurut Undang-Undang Bank Indonesia tahun 2012 adalah 1. Bank usaha syariah, 2. Unit usaha syariah, 3. Bank asing, 4. Bank konvensional. Kebutuhan bank syariah akan pasar uang. Bank syariah tak luput dari pengelolaan likuiditas akibat kekurangan atau kelebihan dana karena adanya perbedaan waktu penerimaan dengan penempatan dana, atau dana yang terhimpun belum tersalurkan kepada pihak yang memerlukan. Untuk itu, diperlukan media yang efisien dan sesuai syariah berupa pasar uang syariah. Landasan hukum pasar uang antar bank syariah yaitu 1. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah 278 dan 275. 2. Yaitu Al-Hadis riwayat Muslim, Al-Tirmidzi, Al-Nasyai, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung horor. 3. Yaitu kaidah fikih, setiap utang piutang yang mengandung manfaat bagi yang piutang mukhrid adalah riba. 4. Yaitu Fatwa Dewan Syariah nomor 37 tahun 2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Regulasi PUAS. PUAS diatur oleh Peraturan Bank Indonesia tahun 2007 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Peraturan ini menyempurnakan peraturan Bank Indonesia sebelumnya, yaitu tahun 2000 dan tahun 2005. Regulasi saat ini. Peraturan Bank Indonesia tahun 2007 yang diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia tahun 2012. Perubahan ini terjadi pada pasal 1, 2, 2A, 2B, 6, 8, dan 11A. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas keikutsertaan bank asing. Instrumen PUAS. Yang pertama yaitu SWBI atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang menggunakan sistem wadiah atau titipan. Yang kedua yaitu IMA atau Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank. Kemudian yaitu mengenai perbedaan PUA dan PUAS. Perbedaan mendasar di antara keduanya adalah mengenai mekanisme penerbitan dan sifat instrumen itu sendiri. Pada PUA,
Instrumen yang diterbitkan adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga, sedangkan pasar uang antarbank syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal. Kondisi saat ini PUABS. PUAS masih jauh tertinggal dari PUAB konvensional. Untuk PUAS, transaksi perharinya mencapai 15 sampai dengan 17 juta, sedangkan untuk PUAB mencapai 150 sampai dengan 200 juta transaksi perharinya. Selanjutnya, menurut data dari Bank Indonesia per Maret 2020, RRH volume transaksi PUAS sebesar 874 miliar. Sedangkan untuk PUAB konvensional sebesar 12.781 miliar. Selain itu, per Maret 2020, RRH frekuensi transaksi PUAS sebanyak 16 juta transaksi. Sedangkan untuk PUAB konvensional sebanyak 14 juta transaksi. Penyebab ketertinggalan PUABS. Yang pertama, jumlah perbankan syariah di Indonesia masih sedikit. Yang kedua, aspek yang dimiliki oleh PUABS masih tertinggal. Kemudian yang ketiga, ruang lingkupnya masih sedikit. Tetapi, transaksi pasar uang antar bank syariah atau PUAS terus tumbuh. Per Maret 2020, rata-rata harian volume transaksi PUAS seluruh tenor berjumlah 874 miliar. Nilai ini naik sebesar 52,61% dibandingkan dengan posisi yang sama di 2019 sebesar 574 miliar. Faktor-faktor yang bisa menghambat PUABS di Indonesia. Yang pertama, instrumen PUAS belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, kesenjangan informasi antar pelaku pasar uang syariah. Kemudian yang ketiga, salahnya persepsi masyarakat mengenai transaksi PUAS. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan PUAS? Pertama, penciptaan instrumen PUAS. Yang kedua, mekanisme operasi pasar uang syariah atau PUAS. Yang ketiga, diperlukannya peranan company dalam pengembangan pasar uang antar bank syariah.